Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali. Saudara, kali ini judul videonya sedikit berbeda ya. Saya mencantumkan dua nama orang di sana. Ada Rudy Yohanes atau Sang Debaters dan Joshua Tewu. Kalau saudara belum mengenal kedua orang ini, saya dapat jelaskan bahwa Rudy Yohanes atau Sang Debaters ini adalah seorang pendebat Kristen ya. Beliau juga termasuk apologet ya. Apologet itu adalah orang yang melakukan pembelaan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi berdiri teguh kepada kebenaran firman Tuhan yang murni. Joshua Tewu adalah juga seorang hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan orang Kristen tentu saja, saudara. Dan kenapa saya mencantumkan judul seperti yang saudara sudah baca tadi ya di depan, bahwa memang ada peristiwa ya. Joshua Tewu melakukan permintaan strike ya pada YouTube terhadap sebuah video yang ada di channelnya Sang Debaters atau Rudy Yohanes, saudaraku. Saya cukup mengikuti mengenai video yang menjadi masalah ini ya, karena saya waktu itu juga sempat menonton walaupun tidak sampai tuntas, bahwa di dalam video itu memang ada Rudy Yohanes atau Sang Debaters ya, di dalam satu second ya, berapa periode waktu di dalamnya itu, tidak dalam sepanjang video itu. Dan sudah terjadi, saudaraku. Saya tidak akan membahas itu karena itu bukan urusan saya, saudara ya. Itu urusan Rudy Yohanes Sang Debaters dengan Joshua Tewu. Tetapi kenapa saya menggunakan nama itu? Karena memang ada pelajaran yang baik untuk diambil di sana, saudara ya. Ada pelajaran sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar dari kasus ini ya. Karena setiap permasalahan yang ada di dalam dunia ini, kalau kita mau bijaksana, kita dapat mengambilnya sebagai pelajaran hidup, ya saudara. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita ya menjadi seorang YouTuber Kristen, di mana konten yang kita buat itu di dalamnya ada pemberitaan firman Tuhan, ya. Maka sebaiknya kita bijaksana untuk mengikhlaskan jika video tersebut disebarluaskan. Karena firman Tuhan itu memang harus disebarluaskan. Ya. Firman Tuhan yang kita bicarakan yang tercatat di dalam Alkitab itu kan mengenai keselamatan. Jadi sangat penting, semua orang harus tahu itu. Semakin banyak orang mendengarkan firman Tuhan, maka semakin banyak peluang orang untuk beroleh keselamatan. Sebab Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Oleh karenanya, janganlah kita mengambil keuntungan apapun daripada pemberitaan firman Tuhan ini. Saudara, channel YouTube memang mendatangkan uang, ya. Itu bukan rahasia lagi. Ketika kita mencapai jumlah subscriber yang dipersyaratkan dan juga termasuk viewer, maka akan datang pembayaran dari YouTube, ya. Dan itu jumlahnya bisa cukup besar, ya. Bisa beberapa dolar, bisa belasan dolar, bisa puluhan dolar, bahkan ratusan dolar. Tetapi saya ingin sampaikan sekali lagi, firman Tuhan itu harus diberitakan dan jangan sekali-kali kita mengambil keuntungan daripada itu. Kalau kita ya, merasa itu adalah milik properti kita dan tidak boleh disebarkan orang lain, tanpa kita sadari ya bahwa kita telah memblokir ya, membelenggu firman Tuhan itu untuk disebarluaskan. Ya, apalagi kalau sampai melakukan strike terhadap video tertentu yang di dalamnya ada pemberitaan firman Tuhan. Saya ingin bacakan dulu firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 2 ayat 17 ya. 2 Korintus 2 ayat 17. Firman Tuhan demikian. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Jadi pada masa Paulus juga sudah ada orang-orang yang mencari keuntungan ya, mencari keuntungan dari pemberitaan firman Allah. Makanya Paulus mengingatkan seperti ini ya, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Di sana Paulus mengatakan banyak orang lain, berarti bukan satu dua. Jadi hari ini apalagi ya, tinggal kita mau jujur saja apa tidak.
Kalau kita mau jujur, jangan-jangan kita adalah salah satu yang melakukan itu, mencari keuntungan daripada pemberitaan firman Tuhan. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya. Ya, di dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Kalau saudara kemudian memperoleh subscriber yang banyak, ya, viewer yang banyak, dan kemudian berdampak kepada income, ya, bahwa YouTube kemudian membayar jeri lelah Anda, tentu saja itu adalah hak, ya, itu adalah hak. Tetapi janganlah kita melakukan cara-cara yang tidak sehat, saudaraku. Ya, cara-cara yang tidak sehat, hindari itu, karena yang kita sedang sebarkan ini atau yang kita sedang bicarakan adalah firman Tuhan. Ya, saudaraku, jadi buat saya, kalau kita sudah membuat konten yang di dalamnya itu, ya, termuat firman Tuhan, maka kita harus punya hati yang ikhlas, ya. Kita harus bijaksana, biarkanlah itu disebarluaskan oleh siapapun, ya. Jangan kita menyalahi orang yang menyebarluaskan video kita itu, apalagi kita sampai melakukan strike, ya, kepada channel yang mengambil video yang mengandung firman Tuhan tersebut. Kalau itu kita lakukan, maka secara tidak langsung kita telah membatasi pemberitaan firman Tuhan. Ya, segala jerih lelah kita di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ya, saya tahu, ya, bahwa subscriber itu penting, viewer itu penting. Barangkali dengan video Anda diambil, ya, kemudian itu akan mendatangkan banyak subscriber kepada pihak yang mengambil itu, mendatangkan banyak viewer, dan saudara barangkali juga terkurangi. Tetapi sekali lagi, percayalah bahwa segala jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kalau saudara kehilangan, ya, belasan dolar, bahkan sebutlah $1.000, itu tidak senilai dengan jiwa yang terselamatkan oleh pemberitaan firman yang disebarluaskan itu. Satu jiwa itu tidak ternilai. Ya, saudaraku, ingatlah hal itu, bahwa tujuan kita berbicara tentang firman Tuhan adalah untuk membawa manusia, membawa orang sebanyak-banyaknya kepada keselamatan. Sebab Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan itu. Kalau kita bertengkar soal kontennya, yang nyata-nyata di dalamnya memuat tentang pemberitaan firman Tuhan, celakalah kita kalau bersikap seperti itu. Ya, saudara, hati-hati. Oleh karenanya, mari saya ajak kita saling bergandengan tangan, ya, saling bergandengan tangan. Kalau kita merasa bahwa rekan sepelayanan kita atau hamba Tuhan ada yang memberitakan kontennya baik, bagus, sebarkan, dan yang memiliki konten itu jangan juga keberatan, bijaksanalah, karena kita mempunyai satu tujuan yang sama, bahwa kita ingin memberitakan firman Tuhan itu. Ya, saudaraku, 1 Korintus 10 ayat 24, ya, 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Inilah firman Tuhan yang saya ingin bagikan. Ya, jadi yang tadi 2 Korintus 2 ayat 17 berbicara tentang bahwa kita jangan mencari keuntungan dari pemberitaan firman Allah. Dan yang kedua barusan saya bacakan 1 Korintus 10 ayat 24, jangan kita mencari keuntungan sendiri, ya, kita buat juga orang lain untung. Oke? Jadi ini adalah pesan yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara YouTuber Kristen. Ya, ingatlah bahwa ketika saudara berbicara firman Tuhan, maka jangan mencari keuntungan daripadanya. Ya, Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkatimu yang telah berjeri lelah di ladang Tuhan. Tuhan tidak pernah akan kekurangan cara. Kalau engkau tidak mendapatkan banyak dari channel YouTube, pasti Tuhan punya cara yang lain, yang pasti juga tidak kalah penghasilannya dari YouTube. Percayakah saudara hal itu? Saya harap saudara percaya. Demikian kiranya memberkati saudara. Haleluya. Amin.